Assalamualaikum. Di video sharing kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana caranya membuat password atau kata kunci di Google Form. Oke, pertama bagaimana caranya dulu untuk membuat Google Forms itu sendiri. Yang saya tahu sekurang-kurangnya ada 3 cara. Yang pertama, kita langsung ketikkan Google Form gitu ya di tab URL kita, kemudian pilih docs.google.com form. Nanti munculnya seperti ini tampilannya. Oke, kelebihan dari ketika kita melakukan metode yang pertama, itu selain kita bisa menciptakan atau meng-create form kosong gitu ya, kita juga bisa ambil dari template yang udah ada dari Google, dan sekaligus kita juga bisa melihat record atau history dari seluruh form yang sudah pernah kita buat di akun Google kita. Oke, kalau kita scroll ke bawah, ini berarti menginformasikan history dari semua form yang udah saya buat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita masuk ke Google Drive, ketik aja drive google.com, terus di Google Drive kita ke menu baru, ada tanda plus ini ya, atau kalau pengaturannya bahasa Inggris, new mungkin di sini kita klik aja. Terus di sini ada Google Formulir, bisa langsung kita klik formulir kosong atau dari template. Kalau dari template kemungkinan mirip yang tadi ya, ada undangan, RSPV atau apa gitu tadi ya. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, misal kita udah masuk ke sebuah folder di Google Drive. Misalkan ini saya ada folder tutorial, terus saya ada folder Google Form. Nah, saya mau bikin di sini, langsung aja klik kanan Google Formulir. Klik Google Formulir, langsung tercreate gitu ya, formulir kosong. Harusnya nanti ada di sini ya. Kalau kita refresh mungkin muncul. Oke, belum. Ini coba saya kasih judul dulu. Membuat password di Google Form. Oke. Lihat lagi apakah muncul. Oh, udah muncul duluan ya. Mungkin tadi loading atau emang harus dikasih nama dia baru muncul. Bisa diuji coba lain kali. Oke, tapi poinnya ada di sini untuk tutorial yang sekarang atau untuk sharing yang sekarang ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau isi form, itu pertama kita harus isi semacam password atau kata kunci dulu, baru kita bisa dialihkan atau masuk ke form utamanya gitu ya. Kayak gimana? Misal kayak gini, ada pertanyaan tanpa judul, kita sebut aja password. Oke, jawaban singkat, teks aja ya. Nah, kita coba bikin satu bagian lagi, tambahkan bagian, katakan ini bagian 2 ya. Bagian 2 atau bagian utama, isian formulir. Oke. Oke. Umumnya kalau ini misal kita jadikan wajib dan kita view gitu ya, apapun yang kita ketikkan di sini. Oke, tadi mungkin defaultnya karena saya tulis password, langsung Google itu menyarankan atau merekomendasikan adalah angka gitu ya. Oke, ini berarti udah langsung disediakan fiturnya oleh Google kebetulan. Kalau kita ketikkan password, sudah langsung direkomendasikan. Di sini opsinya bukan teks tapi angka, dan orang harus mengetikkan angka. Oke, baru dia bisa
teralihkan di bagian utama yang saya buat, atau bagian 2 kalau tadi di sessionnya. Kita coba kembali dulu. Oke, ini password yang paling sederhana, karena apapun angka yang saya ketikkan di sini gitu ya, bebas, saya tetap akan dibawa ke halaman yang emang kita pengen buat lebih secure gitu ya. Oke, itu tanpa sengaja tips yang pertama. Kita coba ke tips yang kedua, membuat password dengan teks. Oke, kalau tadi angka kayaknya opsinya cuma satu. Oh, ada beberapa ya. Jadi kita bisa gunakan opsi yang di sini. Misalkan ya, angkanya lebih dari 5. Kita coba. Berarti kalau kita tulis 4, nggak bisa. Tulis 1, nggak bisa. Tulis 6, baru bisa. Oke. Jadi angka juga bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga option yang kita bisa dapatkan untuk membuat password itu dibagi menjadi beberapa pilihan ya. Nanti tinggal dipilih aja untuk feature password menggunakan angka. Oke, sekarang kita coba menggunakan teks. Ada berisi, tidak berisi, alamat email, dan sebagainya. Kalau dilihat dari fiturnya, ini secara default mungkin bukan untuk password ya, karena di sini ada kayak alamat email, URL gitu ya. Tapi kita coba manfaatkan fitur ini menjadi password. Coba kalau misalkan passwordnya itu harus berisi QWERTY gitu ya. Coba. Berarti kalau kita tuliskan selain QWERTY, QWERTY aja misal, nggak bisa, harus QWERTY. Oke, kita baru masuk ke halaman yang kita ingin kunci gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi, tidak berisi. Oke, misalkan di sini ada huruf A gitu ya. Harusnya apapun password yang kita ketikkan di sini, ketika dia tidak mengandung huruf A, kita bisa masuk ke halaman selanjutnya. Tapi kita coba dulu dengan huruf A ya. Oh, di sini langsung ada tidak boleh berisi dengan huruf, tidak boleh berisi A gitu. Berarti ini kita bisa hapus. Oke, kenapa tadi mungkin saya hapus passwordnya. Oh, saya tadi justru hapus validasi respons ya. Oke, berarti tadi nggak kelihatan. Ternyata ketika saya ketikkan password itu langsung muncul sendiri ini ya, validasi responsnya. Oke, kalau saya hapus di sini, nah dia hilang, cuma jadi kayak teks biasa. Berarti pertama tadi urutannya ketika kita membuat password, kita ketik apapun, misalkan kata kunci, kemudian kita pilih titik 3 yang ada di samping tombol switch, validasi respons. Nah nanti ada pilihan baru ya, angka dan seterusnya. Oke, kita udah coba angka tadi, kita lanjutkan yang teks. Berarti kita coba lagi ya, tidak berisi huruf A gitu. Tadi kan langsung ya, tidak boleh berisi huruf A, itu terlalu polos. Kita langsung aja di sini katakan password salah. Oke. Kita coba huruf A. Salah. Oke, better. Lebih baik daripada yang tadi.
Coba kita sedikit mainkan lagi. Berarti ini jelas ya, harus alamat email, ini harus URL. Oke. Itu dengan teks ya, berarti harus yang berisi benar-benar teks yang sama gitu ya. Kalau misalnya kita ketik QWERTY, harus QWERTY di sininya nanti di bagian kata kuncinya. Kalau tidak berisi, kebalikannya. Oke. Yang selanjutnya panjang, ini coba. Oh, panjang itu berhubungan dengan angka. Coba kita tulis di sini 5 gitu ya. Ini biar nggak muncul terlalu polos lagi peringatannya. Harusnya nanti kalau kita nggak isi, dia nggak boleh kurang dari 5 gitu mungkin ya. Oh, nggak boleh lebih dari 5 karena ini karakter maksimum. Tapi kita coba poloskan dulu. Kita 4 aja ya. Oke, bisa. Tapi kalau kita maksimumnya melebihi 5, oke betul, dia secara apa adanya masih contekan ke kita. Nanti tinggal kita ubah. Kata kunci tidak tepat. Oke. Oke, jadi kalau yang ini prinsipnya tuh menghitung jumlah karakternya ya. Kalau kita di sini pilih yang maksimum, berarti dia tidak boleh melebihi angka yang kita tulis di sini. Kalau kita pilih minimum, sebaliknya berarti ya, dia nggak boleh di bawah 5. Oke, kita coba aja. Kita coba di bawah 5 dulu ya. Oke. Kalau pas banget 5 gitu ya. A, B, C, D, 5. Masih bisa. Oke, berarti minimum itu emang jumlah yang masih bisa ditoleransi gitu. Kalau lebih, bisa juga. Oke. Itu dengan pilihan panjang. Oke. Yang terakhir dengan ekspresi reguler. Agak unik bisa dibilang ya, karena dia harus dipelajari terlebih dahulu. Dia punya pola-pola kayak gitu. Rekomendasi saya ada 2 website ya. Pertama, regex 101. Oke, di sini nanti ada banyak opsi atau hal yang bisa dipelajari gitu ya, referensinya. Bisa dilihat-lihat sendiri ya. Misalkan ini ya, artinya apa gitu dalam bahasa Inggris. Ada banyak simbol. Oke, yang kedua itu regex R kayaknya ya. Oke. Dia langsung ada contohnya mungkin ini. Intinya 2 website ini yang saya udah pernah lihat-lihat gitu ya untuk belajar regex atau regular expression. Langsung aja kayak gimana caranya untuk memanfaatkan regex dalam membuat password. Oke, jadi menariknya oke, mungkin saya contohkan dulu ya simbol-simbol umum yang ada di regex. Sederhana aja dulu. Jadi di regex itu kita coba untuk merepresentasikan angka, huruf, atau karakter lainnya dengan simbol-simbol yang disediakan oleh regex itu sendiri ya. Kayak misalkan digit itu yang saya tahu pakai kayak gini. Itu angka atau digit kali ya namanya. Terus kalau untuk ada yang kayak gini juga. Terus A sampai Z pokoknya ya. Terus 1 sampai 10 gitu. 1 sampai 0 pakai 1 sampai 9, 1, 2, 3
156, 789 dan sampai 0. Terus ada juga kayaknya ini dia termasuk apa ini? Underscore dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang kayak gini. Kita isi dengan angka di sini ya. Jadi ini tuh maksudnya kalau kita ketikkan, kita gabung misalkan kayak gini. Ini harus berisi angka dan sejumlah berapa angka gitu, misalnya 3. Kita coba pakai ini dulu ya. Maksudnya kayak gimana? Berisi. Oke. Cocok kan? Kita coba pakai berisi dulu. Harusnya ini tuh password yang kita ketikkan ketika dia berisi 3 digit angka ditambah huruf apapun setelahnya itu boleh. Oke. Misalkan di sini ada huruf dulu ya. Baru di sini ada huruf lagi. Oke, bisa. Kalau cuman ini doang, terus kita hapus hurufnya, cuman kita hapus digitnya atau angkanya cuma 2, harusnya dia nggak bisa. Oke. Jadi angka berapapun ketika terurut gitu ya dalam susunan ini, dia bisa membawa kita ke halaman selanjutnya. Oke. Jadi itu. Oke, kita masih bermain di berisinya dulu ya, di pilihan berisi. Kita coba tambahkan misalkan karakter X gitu ya. Jadi serah berapa angka apa yang kita masukkan, yang penting 3 digit ditambah huruf X. Setelahnya terserah kita mau masukkan apa. Oke, angka dulu, terus baru X, terserah angka berapa, atau ini nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, jadi dibandingkan dengan teks tadi ya, dia lebih regex ini lebih memperhatikan polanya gitu. Jadi ini bebas mau ditulis berapa. Tapi kalau mau dibuat kayak teks tadi juga bisa sebenarnya. Jadi kita misalkan isi ya QWERTY 123, maka dia harus dimasukkan sama persis dengan QWERTY 123. Oke. Karena dia berisi gitu ya, artinya kalau kita mau tambah karakter lain juga nggak masalah, yang penting ada isinya tuh sesuai dengan yang kita maksudkan di password yang kita buat dengan regex tadi. Oke. Kalau untuk berisi kayaknya kurang apa ya namanya, kurang kuat gitu ya, karena dia kurang efektif sih bisa dibilang. Kita coba pola yang lain, kecocokan aja ya. Nah ini benar-benar memperhatikan pola. Kalau yang ini coba kita tulis QWERTY 123. Artinya kita harus benar-benar nulis QWERTY 123 kalau di sini tuh. Kalau kita lebihin kayak gini nggak akan bisa. Oke. Ini bisa dibilang fungsinya mirip banget dengan yang tadi, fungsi teks ya. Oke. Kita coba lagi gunakan pola yang lain ya. Ini kan tadi saya udah jelaskan salah satunya ini ya. Coba kita combine dengan fungsi karakter yang memuat ini ya. Jadi kita pengen pola passwordnya itu 3 digit angka disertai dengan kan gini, dengan 3 huruf juga. Oke, berarti di sini slash, atau nggak usah pakai slash, A sampai Z gitu ya, 3 digit huruf. Oke, katakanlah ini angka biar konsisten, ini angka, ini huruf gitu ya. Oh ya, kalau ini slash W itu kan simbol yang dimaksudkan untuk menjelaskan di dalam itu ada A sampai Z, semua digit angka dan underscore gitu ya. Tapi kalau kita cuman
mau menentukan angka saja, huruf aja A sampai Z, berarti kayak gini, A sampai Z. Oke, kalau hurufnya mau kapital berarti kayak gini, A sampai Z. Oke, biar lebih kelihatan, coba langsung aja kita pakai huruf besar di sini ya. Oke, berarti password kita polanya tuh terserah mau masukin angka apa, yang penting ada 3 digit angkanya, dan terserah mau masukin huruf apa, yang penting ada huruf kapital 3 digit juga gitu. Kayak gimana maksudnya? Ini kita copy aja langsung. Oh, bukan ini ya, tapi jawabannya kita harus sesuai dengan pola. Kalau ini kayak nggak bisa. Oke, nggak bisa. Jadi bukan polanya yang kita masukkan, tapi maksud dari polanya. Polanya ini dimaksudkan untuk, harusnya password yang kita masukkan di sini adalah 3 digit angka dan 3 digit huruf besar. Oke, terserah angkanya berapa aja berarti ya, dan huruf besar A, S, T. Oke, nggak bisa. Kenapa? Coba kita lihat lagi passwordnya. Wow, belum saya ganti ternyata. Ya tadi salah kopas di sini harusnya. Oke, reload dulu. Oke, kita ulang lagi. Oke, berhasil. Pola yang kita buat ya harus dengan 3 digit angka dan 3 digit huruf besar. Oke, kalau kita mau tambah kompleks juga bisa. Misalkan di sini kita tambah dengan strip gitu ya. Bisakah? Coba. Oke. Jadi ini polanya yang kita bisa buat. Ini yang paling sederhana yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih detail dan lebih komprehensif, teman-teman bisa langsung merujuk atau membuka website regex 101 atau regexr.com. Oke, kita coba sedikit bermain lagi. Ini kecocokannya. Kalau tidak cocok, berarti kebalikannya gitu. Ketika ada pola yang dimasukkan dan kita susun jadi tidak cocok, kita harusnya tidak bisa masuk malah gitu ya. Tapi ini agak kompleks karena logikanya dibalik gitu ya. Silahkan kalau mau pakai, cuman agak unik aja kalau kita pakai ini. Jadi lebih direkomendasikan yang berisi dan kecocokan. Kalau yang berisi, sekali lagi harus sesuai dengan pola dan boleh ditambah dengan huruf-huruf lain gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan pola ini gitu. Dan dia akan tetap bisa masuk selama yang isinya itu memuat pola-pola ini, atau langsung tadi kayak QWERTY 1, 2, 3. Kalau kecocokan, dia harus benar-benar sesuai dengan pola, tidak boleh ditambah dengan isi yang lain gitu. Bisa dilihat lagi videonya ke belakang mungkin ya, kalau mau dibedakan atau cari bedanya antara berisi dengan kecocokan. Oke, itu kalau kita udah bikin password kayak gini. Oke, halaman yang kita buat itu jadi lebih aman. Kenapa? Kok gitu ya, form harus dikunci atau pakai password? Beragam alasannya gitu. Kalau kita pernah bikin form, kadang-kadang di situ tuh ada informasi rahasia gitu. Kayak misalkan posisi di tempat kerja, nama-namanya, dan sebagainya lah. Ada informasi rahasia yang kadang kenapa Google Form itu kita tidak bisa bagikan ke orang lain gitu ya, atau hanya berlaku di sebuah instansi dan tidak diperuntukkan, bahkan tidak boleh diperlihatkan ke instansi lain atau di luar instansi tersebut gitu. Oke, itu agak panjang tadi di bagian regex ya, karena emang saya lihat sih cukup menarik di bagian regex itu. Bermain dengan pola gitu ya, sesuai kebutuhan aja tapi digunakannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.